Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Tanugraha dengan NIM 1911523007 dari kelas Praktikum Web 03. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester yang telah saya kerjakan, yaitu tentang program penggajian pegawai atau program data gaji pegawai. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program yang telah saya buat. Di sini dapat dilihat saya membuat codingan-codingan dari programnya, yaitu di Sublime Text, dan dimana nama foldernya yang saya buat itu UAS PWeb. Di dalam folder UAS PWeb ini terdapat beberapa file yang telah saya buat. Yang pertama itu ada koneksi.php, file koneksi.php, yaitu kemudian ada file welcome.php, kemudian ada file gaji.php, kemudian ada file index.php, kemudian ada file add.php, ada edit.php, dan juga ada delete.php. Yang pertama yaitu file koneksi PHP. Pada koneksi.php ini di sini fungsinya itu untuk melakukan pengkoneksian ke database. Yang mana yang pertama yaitu kita mendeklarasikan variabelnya, yang mana itu ada database hostnya di sini yaitu localhost, database name-nya itu UAS PWeb, kemudian database username-nya itu root, kemudian untuk database password-nya itu kosong. Kemudian dilakukan pengoneksian ke database dengan MySQL Connect. Dan sebelum itu saya akan memperlihatkan database yang telah saya buat. Di sini untuk database yang telah saya buat yaitu saya beri nama database-nya UAS PWeb. Kemudian pada database UAS PWeb ini terdapat satu tabel yang telah saya buat, yaitu mengenai tabel gaji pegawai. Pada tabel gaji pegawai ini terdapat beberapa field, yaitu ada field NIP, ada field nama, ada field nomor rekening, ada field jabatan, jam kerja, gaji pokok, bonus, dan total gaji. Untuk jenisnya, untuk NIP yaitu integer, kemudian untuk nama varchar, untuk nomor rekening yaitu integer, jabatan varchar, jam kerja varchar, kemudian gaji pokok, bonus, dan total gaji yaitu integer. Balik lagi ke text editornya atau ke Sublime Text-nya. Kemudian di sini untuk tampilan atau halaman awalnya, di sini saya buatkan welcome.php, yang mana pada welcome.php ini terdapat fungsi pertama, terdapat fungsi untuk menyertakan file include on koneksi.php. Kemudian pada welcome.php ini di dalamnya terdapat script, yang mana di sini dibuatkan script dengan tipe JavaScript, dan dimana di dalamnya itu kita membuat sini saya telah membuatkan dialog dan event, yang mana yang pertama ada window alert, program ujian akhir semester praktikum web, kemudian ada kita buatkan variabel nama dengan sama dengan prompt, silakan admin masukkan nama depan, kemudian nama 2 yaitu silakan admin masukkan nama belakang, dan var ID, kemudian silakan admin masukkan ID, dan window alert selamat datang di program penggajian pegawai, dan kemudian ada var notif. Kemudian setelah itu saya buatkan metode atur string dengan nama atur string, yang mana pada metode atur string ini di dalamnya yaitu terdapat manipulasi string dari variabel-variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya pada membuat dialog dan event ini. Kemudian setelah itu dipanggil atau dibuatkan atur string, metode atur string ini untuk menampilkan hasil dari metode atur string tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada file gaji.php. Pada file gaji.php ini yang mana yang pertama isinya yaitu ada interface dengan nama penggajian. Pada interface penggajian ini di dalamnya terdapat metode abstrak yang saya beri nama public function detail, dan kemudian saya buatkan kelas, yang mana kelas ini mengimplement interface penggajian, kelas gaji implement penggajian, yang mana di dalam kelas ini terdapat atau saya buatkan atau dideklarasikan propertinya. Yang pertama ada public NIP,
dollar NIP, public dollar nama, public dollar nomor rekening, public dollar jabatan, public dollar jam kerja, public dollar gaji pokok, public dollar gaji lembur, dan juga public dollar total gaji. Kemudian kita buatkan public methodnya dengan menggunakan metode abstrak yang ada pada interface penggajian. Di dalamnya kita inisialisasikan variabelnya dollar NIP sama dengan NIP, dollar nama sama dengan nama, dolar nomor rekening sama dengan nomor rekening, dolar jabatan sama dengan jabatan, dolar jam kerja sama dengan jam kerja, dolar gaji pokok sama dengan gaji pokok, dolar gaji lembur sama dengan gaji lembur, dolar total gaji sama dengan total gaji. Kemudian selanjutnya yaitu file index.php. Pada file index.php ini yaitu menampilkan halaman utama dari program atau halaman dari data-data gaji pegawai. Yang mana di sini untuk titel pada indeksnya yaitu data gaji pegawai. Kemudian pada index.php ini saya buatkan sebuah tabel untuk data gajinya, dan setelah itu saya buatkan baris pada tabel data gaji ini dengan kode TR, dan setelah itu saya buatkan kolom pada tabel data gaji dengan kode TD. Setelah itu saya buatkan include koneksi.php, yang mana di sini fungsinya untuk menyertakan file koneksi.php ke dalam index.php. Kemudian saya dideklarasikan variabel nomor di sini untuk memasukkan nomor ke dalam tabel data gaji. Kemudian saya buatkan query untuk mengambil data dari tabel gaji pegawai yang ada di database, yang mana $select sama dengan MySQL query select from gaji pegawai, from tabel gaji pegawai. Kemudian di sini terdapat percabangan yang mana if MySQL row select $select besar dari 0 ini untuk memeriksa apakah data berisi atau tidak dari query yang telah dibuat. Kemudian dollar hasil sama dengan MySQL fetch array $select. Di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan data yang diambil dari query. Kemudian kita menampilkan data atau memasukkan data yang diambil pada tiap kolomnya, yaitu ada php echo, dollar hasil, NIP, nama, nomor rekening, jabatan, jam kerja, gaji pokok, bonus, dan total gaji. Dan juga terdapat button edit dan button delete, yang mana button edit ini mengarah href pada file edit.php merujuk pada NIP yang kita pilih. Begitupun delete, yaitu mengarah ke delete.php, file delete.php merujuk pada NIP yang ingin kita hapus. Selanjutnya yaitu add.php. Pada add.php ini yaitu halaman untuk tambah data gaji pegawai, yang mana yang pertama saya buatkan form action, yaitu membuat form tambah data dari gaji pegawai ini. Kemudian saya buatkan tabel di dalam formnya, dan di dalam tabel itu saya buatkan baris-barisnya, yang mana itu ada NIP. Di sini untuk menginputkan NIP dengan tipe teks dengan nama NIP. Kemudian yaitu pada baris selanjutnya itu ada nama pegawai. Saya buatkan inputnya bertipe teks, dan nomor rekening sama, yaitu dengan inputnya yaitu tipenya itu teks. Dan pada baris selanjutnya yaitu jabatan. Di sini saya buatkan select option, yang mana pada jabatan ini option value-nya yaitu ada director, manager, dan juga staff. Dan selanjutnya yaitu baris selanjutnya itu ada jam kerja,
Sama halnya seperti jabatan, di sini saya membuatkan select option juga, yang mana pada option value-nya yaitu ada keterangan jam kerjanya kurang dari 150 jam per bulan atau lebih dari 150 jam per bulannya. Dan terakhir yaitu ada input dengan tipe submit yang gunanya untuk mensubmit data-data yang telah diinputkan di dalam form tersebut. Kemudian saya buatkan includes on koneksi PHP dan include on gaji.php. Di sini gunanya untuk fungsinya yaitu untuk menyertakan file dari koneksi.php dan gaji.php. Kemudian saya buatkan if is set $post submit, yang mana di sini nih fungsinya percabangan dengan fungsi untuk memeriksa suatu objek dari nilai inputan form. Kemudian saya buatkan proses inisialisasi atau memanggil variabel dari metode gaji untuk menyimpan data yang dikirim dari form. Dapat dilihat ada $detail sama dengan new gaji. Ini yang mana variabel dari detail ini nilainya yaitu diambil dari metode gaji yang ada pada file gaji.php. Kemudian yaitu ada $detail nip sama dengan $post nip, dan begitu pun nama, nomor rekening, dan jabatan. Dan pada jabatan ini saya buatkan percabangan yang mana jika jabatannya direktur, maka gaji pokoknya yaitu bernilai 30 juta. Dan jika jabatannya yaitu manajer, maka gaji pokoknya yaitu 20 juta. Dan jika jabatannya itu staff, maka gaji pokoknya yaitu senilai 10 juta. Dan begitu pun detail jam kerja sama dengan $post jam kerja. Di sini saya juga buatkan percabangan yang mana jika jam kerjanya kecil dari 150 jam per bulan, maka untuk bonusnya yaitu tidak ada atau 0. Dan jika jam kerjanya besar dari 150 jam per bulan, maka di sini saya buatkan bonusnya itu rata-rata untuk semua jabatan, yaitu bonusnya 3 juta merata. Kemudian yaitu ada $detail total gaji, yang mana di sini terdapat proses matematika yang mana total gaji ini didapatkan dari gaji pokok ditambah dengan bonus. Jadi $detail gaji pokok tambah $detail bonus. Setelah itu saya buatkan $result sama dengan mescli query insert into gaji pegawai values nip, nama, nomor rekening, jabatan, jam kerja, gaji pokok, bonus, dan total gaji. Yang mana di sini query-nya untuk menambahkan data yang telah diinputkan pada form ke dalam database. Untuk lebih tepatnya ke dalam tabel gaji pegawai yang ada pada database. Kemudian yaitu setelah itu saya buatkan if result atau percabangan mengenai hasil dari query di atas. Jika nilainya benar, jika berhasil memasukkan datanya ke dalam database, maka akan ditampilkan dialog dan event JavaScript, yaitu script alert pesan data gaji pegawai berhasil ditambahkan. Kemudian diarahkan window location ke halaman index.php. Kemudian jika tidak, maka akan tampil pesan yaitu data gaji pegawai gagal ditambahkan, dan akan diarahkan ke halaman tambah.php, atau lebih tepatnya tetap di halaman tambah.php. Selanjutnya yaitu file edit.php. Di sini saya buatkan include connection.php, itu fungsi untuk menyertakan file koneksi PHP ke dalam file edit.php. Kemudian saya buatkan query untuk menghapus atau mengedit, lebih tepatnya mengedit data yang dipilih. $data_edit sama dengan mescli query select from gaji pegawai where nip
where nip dollar get nip, yang mana di sini kita akan mengedit data yang akan kita pilih sesuai dengan nip-nya. Kemudian saya buatkan $result maskly fetch array dari data edit. Sini gunanya untuk mengambil data dari hasil query di atas. Setelah itu saya buatkan form edit datanya, yaitu dengan form action method post. Kemudian saya buatkan tabelnya di dalam formnya, dan di dalam tabel ini terdapat baris-baris, yang mana baris dengan kolomnya, yang mana yang pertama itu ada nip. Di sini kita dapat menginputkannya dengan tipe yaitu text, dan pada nip ini saya buatkan read only agar nipnya tidak bisa diedit, dan nilainya diambil berdasarkan data yang akan kita edit. Begitupun nama pegawai yaitu bertipe text inputannya, dan juga nomor rekening bertipe text inputannya, dengan value-nya yaitu data yang diambil atau data yang kita pilih untuk dilakukan edit. Begitupun dengan jabatan, dan pada jabatan ini saya buatkan percabangan, yang mana if $result jabatan sama dengan direktur, jika nilai jabatannya itu adalah direktur yang akan kita edit, maka akan ditampilkan maka yang terpilih atau yang ditampilkan itu nilainya direktur. Sedangkan tidak, maka dia tidak selected gitu. Begitupun manager, yaitu if $result jabatannya manager, maka nilainya maka option value manager selected, atau yang terpilih gitu, yang ditampilkan. Dan begitupun untuk staff. Kemudian yaitu pada barisannya itu ada jam kerja. Pada jam kerja ini sama halnya dengan jabatan, yaitu saya buatkan percabangan. Jika yang akan kita edit itu jam kerjanya kecil dari 150 jam per bulan, maka akan ditampilkan nilainya kurang dari 150 jam per bulan yang menjadi selectednya, dan jika tidak, maka tidak ditampilkan gitu. Begitupun dengan jam kerja yang besar dari 150 jam per bulan. Kemudian yaitu ada saya buatkan input dengan tipe submit, yang mana saya beri nama edit. Di sini gunanya untuk mensubmit atau mengedit atau mensubmit hasil dari editan yang telah kita buat di dalam form tersebut. Kemudian saya membuatkan sebuah fungsi untuk menyertakan file, yang mana ada include ons koneksi.php dan juga include ons gaji.php. Setelah itu saya buatkan if iset $post edit. Di sini gunanya yaitu percabangan. Sini percabangan dengan fungsi untuk memeriksa suatu objek dari nilai yang diedit pada form. Setelah itu sama halnya dengan pada file .php tadi. Sini kita juga saya buatkan proses inisialisasi atau memanggil variabel dari metode gaji untuk menyimpan data yang telah diedit dari form. Dapat dilihat $detail sama dengan new gaji ini diambil dari nilainya metode gaji yang ada pada file gaji.php. Kemudian $detail nip sama dengan $post nip, yang mana nilai dari detail nip itu sama dengan hasil dari post atau yang telah kita submit pada form. Begitupun nama, nomor rekening, jabatan tetap sama. Saya buatkan juga percabangan di sini, yaitu jika dia direktur maka gaji pokoknya senilai 30 juta. Kalau manajer gaji pokoknya itu 20 juta. Dan jika dia staff, maka gaji pokoknya saya buatkan itu 10 juta. Kemudian begitupun jam kerja, saya buatkan jika jam kerjanya percabangan, jika jam kerjanya kecil dari 150 jam per bulan, maka bonusnya itu tidak ada. Dan jika
jam kerja besar dari 150 jam per bulan, maka bonusnya itu 3 juta. Merata untuk semua jabatan. Dan terakhir yaitu saya buatkan dolar detail total gaji, yang mana di sini total gaji ini didapat dari dolar detail gaji pokok ditambah dengan dolar detail bonus gitu. Setelah itu saya buatkan variabel dengan nama dollar update. Di sini pada variabel dollar update ini itu sama dengan mescli query update gaji pegawai set NIP dollar post NIP, nama, nomor rekening, jabatan, jam kerja, gaji pokok, bonus, dan total gaji. Yang mana di sini query-nya untuk mengupdate data yang telah diedit pada form ke database. Dan setelah itu saya buatkan sebuah percabangan untuk memeriksa hasil query, yang mana if dollar update hasilnya yaitu echo script alert atau menampilkan pesan data gaji pegawai berhasil diedit dan kemudian diarahkan ke dalam ke halaman index.php. Dan jika tidak, maka akan tampil pesan yaitu data gaji pegawai gagal diedit dan tetap diarahkan di halaman edit.php. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada delete.php, dan pada delete.php ini saya sama seperti sebelumnya, saya buatkan include ons koneksi.php, yang mana fungsinya untuk menyertakan file koneksi PHP dalamnya. Kemudian saya buatkan variabel NIP. Di sini itu untuk membuat variabel untuk mengambil data NIP yang dipilih pada halaman indeks. Kemudian saya buatkan query untuk menghapus data yang dipilih sesuai dengan NIP yang dipilih. Dan setelah itu jika saya lakukan percabangan untuk mengecek hasil dari query-nya. Jika datanya berhasil dihapus, maka akan ditampilkan pesan alert data gaji pegawai berhasil dihapus dan diarahkan ke index.php. Begitupun data gaji pegawai gagal dihapus. Baiklah, langsung saja saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya kerjakan. Di sini untuk halaman welcome.php-nya akan tampil window alert-nya, yaitu pertama program ujian akhir semester praktikum web. Dan saya tekan OK, kemudian akan tampil alert atau prompt. Silahkan admin masukkan nama depan. Di sini misalnya saya masukkan nama depan yaitu Raffi, kemudian saya tekan OK. Setelah itu silahkan akan tampil prompt yaitu silahkan admin masukkan nama belakang. Sini saya masukkan nama belakangnya yaitu Okta. Oke. Kemudian akan tampil prompt lagi yaitu silahkan admin masukkan ID. Yaitu misalnya saya masukkan ID yaitu A100. Saya tekan OK, maka akan ditampilkan window alertnya yaitu selamat datang di program penggajian pegawai, dan akan ditampilkan hasil dari yang telah kita inputkan tadi, dan dilakukan manipulasi string di dalamnya, yaitu yang mana saya inputkan Raffi sebelumnya yaitu hanya R saja yang kapital, berubah jadi semuanya uppercase. Dan untuk O yang mana itu saya gunakan concat untuk memotong atau mengambil nilai yang pertama saja. Kemudian saya tekan OK, maka akan ditampilkan halaman dari welcome ini yaitu pengolahan data gaji pegawai. Di sini terdapat button yaitu masuk ke data gaji pegawai. Di sini misalnya kita tekan, maka akan diarahkan ke halaman index.php. Dan pada halaman index.php ini telah terdapat satu buah button yaitu ada tambah data dan tabel, yang mana dalam tabel itu terdapat kolom nomor, NIP, nama pegawai, nomor rekening, jabatan, jam kerja, gaji pokok, bonus, total gaji, dan update. Di sini datanya masih kosong. Dan pada halaman indeks ini kita juga dapat menambahkan datanya, mengedit data, dan juga mendelete data. Misalnya kita ingin menambahkan beberapa data. Yang pertama dan setelah kita tekan button tambah data,
tadi langsung diarahkan ke halaman add.php atau halaman tambah data gaji pegawai. Dan dapat dilihat pada halaman tambah data gaji pegawai ini terdapat tabel, yang mana dalam tabel ini terdapat kolom-kolom atau baris, yaitu ada NIP, nama pegawai, nomor rekening, jabatan, dan jam kerja. Dan juga ada button untuk lihat data gaji pegawai atau back ke halaman indeks. Di sini misalnya kita ingin menambahkan data baru, saya dengan NIP 1911 7 dengan nama pegawai yaitu saya sendiri Muhammad Rafi Nugraha, dengan nomor rekening misalnya 08 11 66 7 234. Misalnya kemudian untuk jabatannya yaitu saya milih direktur, dan untuk jam kerjanya yaitu misalnya besar dari lebih dari 150 jam. Kemudian saya tekan submit, maka akan tampil pesan yaitu data gaji pegawai berhasil ditambahkan. Kemudian oke, data yang telah ditambahkan setelah itu akan diarahkan ke halaman indeks jika data gaji pegawai berhasil ditambahkan dan data gaji pegawai berhasil ditampilkan pada halaman indeks. Kemudian jika saya ingin menambahkan beberapa data lagi, yaitu misalkan NIP 191152 3020 dengan nama Ahmad Fauzan. Rekening yaitu 08. Misalnya jabatan pegawai yaitu manajer dengan jam kerja kurang dari 150 jam. Submit, data gaji pegawai berhasil ditambahkan. Akan ditampilkan data berhasil ditampilkan pada halaman indeks. Kita coba lihat pada database-nya apakah data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan, yang mana dua data tadi yang telah saya inputkan berhasil ditambahkan ke database, yaitu dengan nama Muhammad Rafi Nugraha dan juga Ahmad Fauzan Al-Qadri. Misalnya saya ingin mengedit salah satu data, yaitu misalnya saya ingin mengubah data gaji pegawai dari nama Ahmad Fauzan Al-Qadri dengan NIP 191152 3020. Saya tekan edit di sini. Selanjutnya itu akan diarahkan ke halaman edit.php, yang mana halaman edit data gaji karyawan ini sama seperti tambah data gaji karyawan. Terdapat tabel yaitu ada NIP dengan kolom NIP, nama pegawai, nomor rekening, jabatan, dan jam kerja, yang mana hasilnya value-nya diambil berdasarkan data yang akan kita edit. Di sini NIP-nya tidak bisa di edit karena telah saya buatkan read only-nya. Kemudian misalkan kita ingin mengubah nama pegawai dari Ahmad Fauzan Al-Qadri hanya Ahmad Fauzan. Kemudian untuk nomor rekeningnya misalnya kita ubah, dan jabatannya misalnya kita ingin ubah dari manajer ke staff, dan untuk jam kerja kita ubah besar dari atau lebih dari 150 jam. Kemudian kita submit, yaitu data gaji akan ditampilkan pesan data gaji pegawai berhasil edit. Kita lihat pada database-nya apakah data berhasil edit. Yang mana semulanya data berhasil edit, yang mana semulanya Ahmad Fauzan Al-Qadri berubah jadi Ahmad Fauzan, dengan jabatannya semulanya manajer berubah jadi staff, dan jam kerja yang mana kurang dari 150 jam sekarang lebih dari 150 jam. Untuk halaman index.php ini juga terdapat gaji pokok, bonus, dan total gaji. Bagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya pada penjelasan codingan tadi, jika jabatannya direktur maka gaji pokoknya yaitu 30 juta, dan jika jam kerja lebih dari 150 jam maka didapatkan bonusnya yaitu 3 juta. Jadi total gajinya itu 33 juta. Dan begitupun dengan staff, yang mana jika jabatannya staff maka didapatkan gaji pokok yaitu 10 juta, dan jika jam kerja lebih dari 150 jam per bulan maka bonus juga didapatkan 3 juta, dan total gajinya yaitu 13 juta. Jika saya ingin menambahkan
data lagi dengan jam kerja kecil dari 150 jam per bulan. Misalnya 29 jabatannya itu manajer, dan jam kerja kecil dari atau kurang dari 150 jam. Kemudian saya submit, akan tampil pesan data gaji pegawai berhasil ditambahkan. Maka data yang telah saya tambahkan tadi dengan nama pegawai M. Kevin Basilia berhasil ditampilkan pada halaman data gaji pegawai. Dapat dilihat di sini yaitu jabatannya manajer dengan gaji pokok yaitu 20 juta, jam kerjanya itu kecil atau kurang dari 150 jam per bulan. Maka yang telah saya sampaikan pada codingan tadi yaitu jika jam kerja kecil dari 150 jam per bulan maka bonusnya itu tidak dapat, yaitu 0 rupiah. Maka total gajinya itu tetap 20 juta. Di sini pada halaman indeks kita juga dapat menghapus datanya dengan menekan delete yang ada pada kolom update. Misalnya kita ingin menghapus nama Ahmad Fauzan, kita tekan delete, maka akan tampil pesan atau alert, yaitu Anda yakin akan menghapus data gaji ini. Kalau tekan OK maka data berhasil dihapus, dan batal maka data tidak jadi untuk dihapus. Misalnya kita ingin menghapus, kita tekan OK, maka akan tampil juga pesan data gaji pegawai berhasil dihapus dan diarahkan ke halaman index.php. Dapat kita lihat pada database-nya apakah data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus dengan nama Ahmad Fauzan dengan NIP tadinya itu 19.11.52.3020. Baiklah, mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari tugas ujian akhir semester praktikum web dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.